Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Kali ini kita akan belajar cara pembiakan tanaman kakao dengan cara sambung samping ya. Sambung samping. Jadi pada tanaman kakao yang sudah tua atau sudah tidak produktif lagi, itu bisa dilakukan peremajaan dengan cara sambung samping. Tadi 40 cm dari permukaan tanah di sini, kira-kira di sini. Apalagi ini batangnya sudah bengkok. Jadi kita lakukan penyambungan samping di sisi yang sebelah sini agar dia tumbuhnya tegak nanti ya. Nah, karena ini bengkok ini banyak sebabnya ini. Ada mungkin terhalang dengan pagar, kita terlalu rimbun di sini, dia akan cari cahaya matahari ke sana sehingga dia pertumbuhannya ini hampir rebah nih. Cuma tertahan dengan pot. Kalau nggak ada pot ini mungkin dah tumbang. Jadi untuk tanaman untuk rehabilitasi tanaman-tanaman seperti ini bisa dilakukan dengan penyambungan samping ya, di sini ya. Kemudian juga penyambungan samping ini biasanya dilakukan pada tanaman-tanaman kakao yang sudah tua. Ini juga kasusnya sama. Ini sudah mereng batangnya. Kemudian ini sudah secara alamiah dia akan tumbuh tunas baru di sini. Nah, ini secara alamiah dia tahu dia bahwa batang ini mau tumbang, dia akan bentuk tunas baru di sini. Ini bisa dilakukan penyambungan 40 cm dari permukaan tanah di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini. Ini supaya tidak sia-sia kita cangkok. Sebenarnya pembiakan tanaman kakao dengan cara mencangkok itu kurang bagus ya. Yang pertama ketika kita tanam itu banyak sekali kendalanya ya. Harus butuh perawatan ekstra ya. Nah, jadi pertumbuhannya pun juga nanti akan lambat ya. Dibanding dengan penyemaian biji dari kakao dari biji kemudian disambung pucuk. Berbeda dengan pertumbuhannya dengan kita mencangkok. Jadi ini nanti kita akan sambung di sini ya. Kemudian ini juga kasusnya sama. Ini juga karena terlalu rimbun di atasnya. Terlalu rimbun ini, tapi ini jenisnya bagus nih. Ini buahnya besar. Jadi walaupun dia buahnya besar, ya, ini bisa juga kita lakukan penyambungan dengan jenis yang lain. Nanti akan ada dua jenis ya. Atau bisa juga kita kerat di sini supaya muncul tunas baru di sini. Nanti tunas baru ini yang akan kita pelihara untuk selanjutnya. Tidak tanpa perlu disambung ya. Kalau memang jenisnya sudah jenis unggul ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini batangnya masih muda. Batangnya masih muda, tetapi ini ada batang di sampingnya yang menghalangi cahaya matahari. Ini kalau kita mau pelihara kakao, tebang saja pohon ini karena pohon ini kalau tidak bisa, kalau secara ekonomi mana yang lebih bagus ya. Kalau pertimbangan kita secara ekonomi, maka kita pertimbangkan mana yang lebih untung secara ekonomi. Tapi kalau kita memang pertahankan pohon ini, karena pohon ini juga kita konsumsi sebagai tanaman buah, ini tanaman jambu bol lah. Kalau ini memang dipertahankan, kakao ini ya, bisa dipindahkan ke tempat yang lain ya agak jauh. Bisa ke sini sekitar 2 meter ya. Kemudian kita lanjutkan ini. Ini juga sama kasusnya. Ini hasil cangkokan ya. Ini kakao hasil cangkokan. Anda bisa lihat sendiri ini pertumbuhannya kurang maksimal ya. Apalagi cahaya mataharinya kurang di sini. Nah, yang ini juga sama, ini dari biji. Tapi buahnya lumayan besar, lumayan bagus. Jadi kita pertahankan, tidak perlu kita sambung samping. Nah, ini yang sangat perlu dilakukan penyambungan samping ini ya, karena buahnya kecil ya, batang besar, buah kecil. Nah, kayak ini sebesar ini sudah bisa dipanen. Nah, ini ya. Anda bayangkan sendiri, ini buahnya, ini tangan saya ya, lebih kecil dari tangan saya. Ini sudah matang nih, sudah bisa dipanen. Jadi buahnya kecil-kecil. Kalau buahnya banyak, kecil-kecil nggak masalah, tapi ini buah sedikit, kecil-kecil, maka ini perlu di penyambungan dah. Penyambungan samping bisa dilakukan pada batang utama di sini 40 cm dari permukaan tanah. Bisa juga dilakukan pada tunas air yang tumbuh di sini ya. Ini bisa kita lakukan 2 kali, di sini 1, di sini 1.
untuk merehabilitasi coklat-coklat yang kurang unggul ini menjadi coklat yang unggul ya. Kemudian kita perhatikan lagi, ini contoh coklat yang tidak unggul ya, buahnya kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan bahas mengenai cara pengambilan entres untuk penyambungan samping ya. Jadi ambil tunas yang kipas ya, tunas kipas. Kita cari mana tunasnya di sini. Ternyata di sini tidak ada di sini tunas, tadi sudah kita panen semua ya, sudah saya ambil semua tadi. Saya ambil contoh, jangan tunas seperti ini. Ini tunas air. Ini mau kita pelihara menjadi tunas nanti untuk jadi dahan produksi ini ya, untuk kita mengganti dahan ini. Tapi jangan ambil tunas ini untuk penyambungan. Nanti biasanya tunas yang mudah kita sambung itu akan lama dia berproduksi ya. Dia ambil tunas kipas lebih kurang seperti ini ya. Nampak nggak ya? Ini ya. Sebentar ya, saya ambil kursi dulu. Tunas kipas itu biasanya tumbuh dia dari sini kayak ini, dia menyamping ya, tumbuhnya menyamping, tidak ke atas ya. Kalau ini agak ke atas ya, ke atas. Ambil tunas yang seperti ini ya, ini tunas dahan yang tumbuh ke samping ya, tapi yang masih muda, masih baru ya. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Seperti ini terlalu muda, kecil dia tuh. Ambil yang besar, hampir sebesar pensil lah ini. Tapi ini akan naik ke atas, dia yang ke samping. Tunas yang datar ya. Itu dari pengalaman kami, itu cepat berproduksi ya. Kemudian karena ini sudah mengalami pemangkasan, jadi susah ini ya, ini seperti ini ya. Saya buang dulu daunnya biar lebih jelas ya. Nah seperti ini ya, tunas yang ke samping ya, tunas namanya tunas kipas namanya ya. Tapi ini tunasnya bagus, jadi kalau sayang kalau kita potong di sini ya. Tapi kalau ada tunas-tunas lain, biasanya kalau coklat yang sudah besar itu banyak dia yang bisa diambil untuk entres ya. Sementara saya tadi sudah mengambil entresnya seperti ini ya. Saya sudah ambil tadi seperti ini ya. Ini ya, tunasnya seperti ini ya. Nah ini ambil yang sehat ya, biasa kalau sehat kambiumnya banyak ini. Kemudian dahan-dahan ini, daun-daun ini dibuang semua sampai ke ujungnya. Kemudian setelah kita buang seperti ini, kalau memang kita mau melakukan penyambungan jauh dari antara tempat pengambilan entres dengan tempat kita menyambung, ini sebaiknya dimasukkan ke dalam, dibungkus dengan koran basah atau daun pisang. Kemudian selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam plastik, kemudian diikat, baru kita langsung bawa ke tempat penyambungan ya. Biasanya dahan coklat ini, dahan kakao ini bisa tahan 4-5 hari ya. Itu masih bisa kita sambung. Masih bagus ya kambiumnya. Oke, setelah sampai ke tempat penyambungan, jangan lupa kita potong-potong dulu seperti ini ya. Potong dulu seperti ini. Jika Anda belum mahir, Anda bisa potong langsung nanti di tempat ya. Tapi kalau lebih mau cepatnya, kita potong dahannya sepanjang sekitar 12 cm sampai 15 cm ya. Karena waktu kita menyayat nanti mungkin akan pendek lagi. Ya, akan lebih pendek lagi. Tapi kalau Anda sudah ahli, Anda bisa potong 10 cm bisa ya. Sudah mahir ya. Oke. Kemudian yang perlu disiapkan lagi lah pisau ya. Pisau untuk melakukan penyambungan ya. Anda bisa gunakan pisau seperti ini ya. Jangan gunakan silet ya, karena silet itu tipis ya. Karena kulit kakao itu tebal dan agak keras ya, enggak keras juga, cuman kalau silet kan tipis. Jadi pilih pisau stainless
yang agak tebal ya. Oke, kemudian siapkan plastik ini untuk menutup dia nanti jangan sampai terpapar sinar cahaya matahari secara langsung. Tapi kalau bisa juga yang paling bagus Anda gunakan tuh plastik berwarna ya, seperti kresek seperti ini yang berwarna biru ya, atau berwarna hijau. Ya agak teduh dalamnya ya. Kemudian tali ya. Plastik ini untuk dijadikan tali ya. Tapi kalau Anda memakai tali rafia boleh juga ya. Tapi kalau tali ini lebih bagus. Kenapa? Ini dia kalau kita tarik dia molor. Kemudian dia setelah kita ikat dia akan kena matahari, dia akan ketat sendiri ya. Nah, jadi dia agak lebih ketat ya nanti ikatannya. Bisa juga Anda gunakan pisau okulasi seperti ini, bisa juga. Tapi kalau Anda tidak punya ini, bisa Anda gunakan pisau dapur yang dari bahannya stainless ya, jangan bahan yang karatan ya. Stainless, kemudian Anda cuci dengan bersih. Kalau bisa Anda juga pakai alkohol juga paling bagus. Kemudian selanjutnya tang ya. Tang ini untuk memotong, untuk memangkas dahan-dahan yang tidak diperlukan ya. Oke, untuk menghemat waktu langsung kita peragakan ya. Jadi kita sayat seperti ini ya. Sayat seperti ini. Ini lebar sayatan ini disesuaikan dengan ukuran entres yang mau kita sambungkan ya. Nah, ini kambiumnya bagus. Kalau dalam ini dia berwarna merah, waktu dikupas ya agak payah, itu jangan disambung, jangan diteruskan ya. Dia pupuk dulu dengan pupuk urea, 2 minggu setelah itu atau 1 minggu setelah itu baru Anda melakukan pengupasan kulit ini. Jika Anda mendapatkan kambium yang banyak dalam ini, dia kalau ada kambium mudah kita lepas ini ya, kita kupas ini mudah. Nah, selanjutnya ini kita nanti aja kita potong ya, kita sesuaikan dengan entresnya. Oke, sekarang kita akan peragakan cara penyayatan entresnya ya. Jadi ini penyataan entres ini dilakukan seperti ini ya. Oke. Nah, penyataan entres ini dilakukan kalau ini tunas samping 1, 2, 3, 4 ya. 3 yang bisa kita pakai ya. Jadi di sayat itu jangan di sini. Jangan di sininya. Jangan di sininya. Dia menyamping daripada tunas yang tumbuh ini. Pada sisi yang tidak tumbuh tunas ya. Oke. Kemudian baru kita pasangkan ya. Oh, maaf ini tidak ada yang pegang kamera ini, agak susah. Nah, seperti ini. Perhatikan coba. Ini kulit yang tadi dikupas ini dipotong. Jadi jangan sampai menutupi tunas ini. Ini ada tunas satu lagi nih. 1, 2, 3, 4 tunas ya. Bisa sampai 5 tunas. Tapi paling bagus 4 atau 3 saja ya.
Nah, kalau 2 pun bagus, kalau Anda sudah mahir 2 aja cukup. Nah, 2 aja cukup tunasnya ya. Jadi setelah seperti ini langsung diikat ya. Oke, pengikatan setelah kita mengikat entres seperti ini. Seperti ini ada lubang, ini ada celahnya ini. Ini bisa masuk air hujan ke sini menyebabkan penyambungannya jadi gagal ya. Oleh karena itu perlu kita tutup dan sungkup dengan plastik satu lagi di atas yang agak lebar kita belah. Jadi yang paling atas ini usahakan seketat mungkin agar tidak masuk air hujan ke dalam celah ini tadi ya. Nah, ini sebenarnya dengan seperti ini sudah cukup ya. Cukup. Di bawah ini nggak perlu diikat lagi. Tapi kalau kita mau ikat lagi itu lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi. Agar entres ini tidak mudah kering ya. Nah, diikat lagi ya. Sebenarnya dengan seperti ini sudah cukup ya. Jadi demikian cara teknik penyambungan samping pada tanaman kakao. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya, tidak perlu kita ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita akan melihat hasil penyambungan ini. Saya akan melakukan penyambungan nanti sampai 10 batang ya. Jadi nanti kita akan lihat berapa batang yang berhasil dan berapa batang yang tidak berhasil, dan kita akan evaluasi kenapa dia tidak berhasil dan kenapa dia berhasil ya. Jadi sekian dulu, sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Tonton terus ya, ikuti terus channel saya. Beginilah kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya memposting ini tujuannya mungkin apa yang saya lakukan sehari-hari bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Jadi tidak bermaksud mengajari, sebenarnya teknik penyambungan kakao ini sudah umum ya. Tapi saya yakin di antara teman-teman di sana pasti ada yang belum tahu ya. Jadi tidak semua tahu ya, tidak semua orang tahu. Jadi makanya saya posting video ini, barangkali ada yang membutuhkan informasi ini. Demikian, ikuti terus channel saya. Saya akan update lagi nanti video ini 3 minggu yang akan datang. Insya Allah kalau panjang umur ya. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu kembali. Oke, sesuai janji kita 3 minggu yang lalu pada penyambungan sambung samping peremajaan kakao. Kita kemarin janjinya sudah menyambungkan 10 batang ya. Jadi hari ini kita pas ini 3 minggu kita cek, lebih kurang 3 minggu nih ya, 3 minggu lebih kurang, mungkin kurang 1 atau lebih 1 hari ya. Hari ini kita coba cek satu persatu
apakah berhasil atau gagal ya. Nah, ini yang pertama ya. Pertama, nampaknya ini alhamdulillah entrance-nya masih hidup, dan kita coba buka ya biar nampak ya. Ini sepertinya ini ada, kita buka aja lah ke sini. Sudah mulai keluar tunasnya, tapi masih sangat kecil. Tunasnya masih sangat kecil, jadi ini perlu kita tutup lagi, tapi jangan diikat lagi ya, ditutup aja seperti ini supaya air hujan tidak masuk ke dalam celah. Dan bagian bawah sudah kita lepas, jadi kalau ada tunas nanti yang tumbuh tidak terhalang oleh plastik sungkup ini ya. Jadi kita buka aja, ini masih kita tunggu beberapa minggu lagi, atau kita update 3 minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang untuk kita lihat perkembangan selanjutnya. Ini alhamdulillah satu berhasil ya, masih kita bisa katakan ini masih hidup ya, belum gagal ya. Oke, kita lanjutkan pada batang selanjutnya, batang kedua. Berhasil 2 mata tunas, keduanya kedua mata tunas tumbuh, masih tumbuh ya, sudah tumbuh ya, masih hidup ya. Jadi kita tutup lagi. Ya, tutup seperti ini aja. Yang bawahnya tidak perlu diikat lagi, cuma dibuka supaya dia tidak terganggu proses pertumbuhan tunasnya ya. Oke, kita lanjutkan batang yang ketiga. Nah ya, tiga di sana. Sama dengan yang tadi, entrance-nya sudah mulai keluar tunas ya. Ini ya. Ini. Ya. Tutup kembali, tidak masuk air hujan. Sudah berapa? 1, 2, 4 ya. 1, 2, 3, yang ketiga. Ini sekarang yang keempat. Ini banyak sekali bunga-bunga yang sudah keluar. Ini ada 4 tunas ya. 4 tunas, 4-4-nya sudah mengeluarkan,
sudah pecah tunas ya. 1, 2, 3, 4. Kita tutup lagi ya. Kemudian yang ini 5. Ini pada dahan yang kecil, dahan tunas air ya, pada tunas air. Oke. Sepertinya entresnya masih segar. Ini kita perhatikan masih segar tapi belum bertunas ya. Belum bertunas ya. Jadi ini karena ini batangnya kecil, bukannya batang besar, dan batang ini belum berproduksi, sebaiknya di sini dipotong ya. Untuk mempercepat di sini dipotong, nanti dipotong sampai putus ya, supaya dia cepat pertumbuhan tunas yang ada di sini. Nah, beda dengan batang yang sudah berproduksi ya, jangan dipotong dulu sayang, karena masih ada produksinya. Kalau ini tunas air langsung dipotong ya. Oke, ini sudah 5 ya. Sekarang yang ke-6. Ini kita sambung dengan teknik sambung keji ya. Teknik sambung keji, kita coba buka. Oke. Apakah dia berhasil? Ya. Alhamdulillah berhasil ya. Masih hidup ya. Belum bisa kita katakan berhasil, nanti kita update lagi videonya. Ini sudah keluar tunas 1, 2 ya. 2 tunas sudah keluar. Kemudian ada juga yang kita sambung pucuk ya pada tanaman, pada tunas air ya, tunas wiwilan ya. Kalau orang Jawa bilang nih wiwilan ya. Di sini tunas air disebut. Ini sudah bisa dibuka sungkupnya ya. Ini progresnya sangat bagus ya. Ini bisa diperhatikan. Ini sambung pucuk. Ini ya, sudah tunas-tunasnya, alhamdulillah ya. Nah, ini dia ya. Oke, bagus sekali ya. Nanti ini ikatan ini dibuka setelah tercekik ya. Kalau nggak tercekik nggak usah dibuka dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah berapa ini? Tadi 5, 6, 7, 8 ya. Oh, yang sambung pucuk tidak kita hitung ya. Kita menghitung yang sambung samping aja ya. Dan sambung keji. Ini juga kita lakukan teknik sambung keji juga ya. Sambung keji. Di sisip atas bawah ya. Alhamdulillah ini sudah lagi. Kemudian yang ke 8, 9, 8 ya, 8. Ini sambung sisip yang ke-8 ya. Ini sangat bagus pertumbuhannya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah bagus pertumbuhan seperti ini, tidak perlu ditutup lagi. Nah, dibuka aja ke atas seperti ini. Biarkan dia, apalagi di sini agak teduh. Jadi bisa tumbuh dengan baik ya, tanpa gangguan. Oke, kita lanjutkan ke yang ke-9. Yang ke-9 ya. Alhamdulillah juga sudah mengeluarkan tunas, sudah pecah tunas tiga-tiganya. Ini 3 tunas sudah pecah, 4 tunas sudah pecah, 4-4-nya sudah mau keluar ya. Oke,
Kita lanjut yang ke 10. 10 ya. Nah, ini teknik sambung keji ya. Sambung keji ini entresnya masih hidup. Masih hidup. Masih hidup entresnya. Cuma sudah agak berjamur ya. Sudah ada jamur. Untung ini segera kita buka. Kalau enggak bisa mati dia ya. Kita perhatikan di sela-sela ini ada tunas ya, tunas yang sudah mulai bisa diperhatikan ada tunasnya yang sudah tumbuh ya. Ini nggak bisa ditutup lagi, kalau sudah seperti ini harus dibuka ya, supaya jamur-jamurnya kering dan entres-entres ini bisa, kalau bisa ini dibantu dia dibersihkan nih jamur-jamur yang melekat di sini. Bersihkan ya. Kalau bisa disemprot dengan anti jamur ya. Anti jamur. Ini masih hidup nih. Ini kalau kita coba, karena kita ingin sekarang lagi belajar, kita buktikan ya bahwa dia itu masih hidup. Kita korbankan ini. Kita korbankan entres ini satu. Ya, untuk kita buktikan bahwa dia masih hidup ya. Kita sayat di sini ya. Sayat di sini masih hijau ya. Masih sangat segar. Oke, masih sangat segar. Kita tutup balik dia. Oke. Mudah-mudahan ini bisa sembuh lagi ya, bisa melekat lagi. Jadi demikian dari 10 batang yang kita coba sambung samping, alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang tanaman coklat ini, tanaman kakao ini tanaman yang mudah dilakukan peremajaan dengan cara sambung samping ya. Maka untuk tanaman kakao sangat dianjurkan untuk melakukan peremajaannya dengan menggunakan teknik sambung samping ya, atau dengan teknik terbaru sambung keji ya. Jadi untuk tanaman kakao ini saya pikir tidak perlu dilakukan sambung keji ya, karena sambung keji itu dilakukan apabila teknik sambung sampingnya tidak berhasil dengan baik. Nah, kalau saya kira untuk sambung untuk tanaman kakao cukup dengan sambung samping aja ya. Oke, demikian saja temuan kita kali ini. Kita jumpa kembali 3 minggu yang akan datang ya, untuk kita update perkembangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lakukan pengecekan pada penyambungan tanaman coklat atau tanaman kakao yang kita lakukan 1 bulan lebih ya, 1 bulan setengah. Ini kondisi sudah 1 bulan setengah. Ini sambung sisip yang kita lakukan 10 batang. Hari ini kita cek terakhir perkembangannya. Nah, ini dia ya. Ini bukan yang ini aja ya. Ini dia sambungannya. Oke, kita cek yang kedua. Ini alhamdulillah juga sudah cukup bagus perkembangannya.
Ini sudah mati satu, mungkin karena terlalu rindang di sini. Ini masih hidup, tapi pertumbuhannya terhambat. Mungkin ya ini terlalu rindang juga nih. Ini perlu dipangkas di atasnya. Ya, ini juga sudah mati karena ini saya perkirakan terlalu rindang, terlalu gelap di sini, sehingga tunas-tunas ini tidak tumbuh ya. Padahal ini kemarin dua minggu yang lalu masih sangat segar ya. Sementara sambung pucuk yang kita lakukan, alhamdulillah sembuh ya, menyambung dengan sempurna. Kita buka aja, ini sudah bisa lepas ya, sudah sekitar 1,5 bulan. Kemudian tunas-tunas yang lain kita buang. Oke. Nah, ini masih tumbuh, tapi pertumbuhannya juga terhambat karena kurang cahaya matahari ya, saya perkirakan demikian ya. Padahal ini penyambungannya sudah sangat sempurna, tapi karena rindang sekali. Ini yang menjaga coklat ini, atau yang punya coklat ini sayang membuang yang di atas ya. Padahal kalau kita sudah yakin untuk mengganti dengan varietas yang lebih baik, sebaiknya ini dipangkas di sini ya. Selain bisa masuk cahaya matahari, sekalian bisa mempercepat pertumbuhan daripada entres ya. Coba kita cek sekali lagi. Ini masih hidup juga. Kita coba buka ini plastiknya semuanya. Ini mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik ya. Masih jauh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sementara coba diperhatikan, kalau yang terkena cahaya matahari dia pertumbuhannya cukup pesat ya. Ini kita coba pangkas, penyambungannya sudah sangat bagus. Nah, yang ini juga sudah mati ya. Jadi 2 minggu yang lalu masih hidup. Ini sudah mati, padahal penyambungannya sudah cukup bagus. Kita buka plastiknya nih. Sambungan
Kemarin ini penyambungan cukup bagus, tapi dia kemudian ini seperti saya sebutkan tadi, ini di sini cukup rindang dan gelap. Jadi tidak ada cahaya matahari yang masuk, jadi interest yang sudah tumbuh tidak bisa berkembang ya. Jadi ini satu kesimpulan bahwa dari 10 yang kita sambung, baik itu sambung sisip maupun sambung keji atau sambung pucuk, pada tanaman kakao peremajaan dari 10, 3 yang mati. Artinya 70% hidup. Dan 3 yang mati ini semuanya dengan kondisi gelap ya. Naungannya terlalu lebat daunnya sehingga cahaya matahari tidak tembus ke bawah, dan semua batang yang terkena cahaya matahari langsung, terutama cahaya matahari pagi, itu pertumbuhannya lebih cepat ya. Sungguh sangat jauh berbeda antara ini dengan yang ini ya. Ini 1,5 bulan. Ini biasanya pada umur 6 bulan sudah mengeluarkan bunga. 6 bulan sudah mengeluarkan bunga biasanya. Oke, demikian dulu dari 10 yang kita sambung. 3 gagal, dengan kesimpulan penyambungan itu sangat efektif dilakukan pada bagian yang terkena cahaya matahari ya, penuh ya. Cahaya matahari, cahaya matahari penuh ya, cahaya matahari 50% bisa ya. Jangan sampai sedikit pun tidak masuk cahaya matahari, itu bisa menyebabkan interest mati ya. Demikian yang bisa saya laporkan dari Tunas Harapan Nursery. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.